Itu fakta tapi kurang lengkap. Karena tidak selalu, epilepsi memiliki riwayat keturunan. Jadi ada epilepsi yang memang terjadi pada orang-orang yang memang tidak memiliki keturunan epilepsi. Epilepsi penyebabnya banyak, memang ada faktor genetik, ada faktor, kelainan pada struktur otak, bisa disebabkan pasca trauma, pasca infeksi. Jadi penyebab dari epilepsi bisa bermacam-macam, tidak hanya faktor keturunan. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Suryawati Sukmono, spesialis anak, subspesialis neurologi dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Dalam Sentroskop kali ini, saya akan membahas mitos atau fakta seputar epilepsi pada anak. Oke, itu fakta yang kurang lengkap. Kejang itu banyak jenisnya. Ada yang kaku, ada yang kelihatan, ada yang bengong, ada yang menghentak sebentar, macam-macam. Jadi nggak semua epilepsi gejalanya hanya kejang kaku saja. Big mitos. Nggak ada yang menular dari epilepsi. Epilepsi sama sekali tidak menular, anaknya bisa main sama teman-temannya, bersekolah seperti anak-anak yang normal. Sebagian besar pasien dengan epilepsi bisa bersekolah selayaknya seperti anak-anak lain. 70% pasien anak epilepsi bisa memiliki IQ yang bagus, bisa bersekolah, mencapai prestasinya. Itu fakta tapi kurang lengkap. Karena tidak selalu epilepsi memiliki riwayat keturunan. Jadi ada epilepsi yang memang terjadi pada orang-orang yang memang tidak memiliki keturunan epilepsi. Epilepsi penyebabnya banyak, memang ada faktor genetik, ada faktor kelainan pada struktur otak, bisa disebabkan pasca trauma, pasca infeksi. Jadi penyebab dari epilepsi bisa bermacam-macam, tidak hanya faktor keturunan. Salah, itu mitos. Ya, saat kejang, lidah memang bisa tergigit. Tapi kalau kita memasukkan benda keras, itu bisa menyebabkan malah lebih melukai dari area mulutnya. Jadi agar menghindari lidah tergigit saat anak kejang, kita miringkan tubuh anak agar lidahnya bisa tergeser ke bawah dan menghindari luka pada lidah. Itu fakta sekali, karena 2/3 pasien epilepsi bisa terkontrol kejangnya dengan pemberian obat yang teratur. Kalau menurut saya itu mitos ya, itu bukan hal yang pasti. Ya, angka gangguan belajar, gangguan kognitif pada epilepsi angkanya 30-40% berdasarkan literatur. Jadi tidak semua anak epilepsi pasti mengalami gangguan kognitif atau gangguan kecerdasan. Itu fakta. Jadi epilepsi bisa terjadi saat dia bayi, toddler, sampai remaja atau bahkan dewasa. Jadi epilepsi bisa menyerang di segala usia. Jangan buru-buru, kalau baru kejang 1 kali, jangan langsung bilang epilepsi. Epilepsi harus memenuhi kriteria setidaknya 2 kali kejang. Yang kita harus pastikan bahwa kejang itu memang tidak ada penyebab yang lain. Jadi kalau baru 1 kali, pastikan dulu diagnosisnya, periksa dulu dengan lengkap, baru kita bisa diagnosis sebagai epilepsi. Fakta banget. Jadi orang tua bagaimanapun adalah support system paling besar, di mana dia harus satu, memberikan obat secara teratur, kedua, memastikan anaknya tidur cukup, ketiga, memberikan nutrisi yang baik, melakukan stimulasi yang baik agar anak dengan epilepsi mampu berkembang sesuai dengan potensi kecerdasannya. Demikian Sentroskop kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa datang langsung ke Sentra Medical Hospital Cibinong. Sampai jumpa!